Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah binikmati tatimmus sholihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Kepada para pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada kali ini kesempatan saya akan membahas kelanjutan kitab Balaghah Dasar. Kemarin kita telah menjelaskan faswah, bagaimana kalimat yang fasyih, bagaimana kalam yang fasyih, bagaimana mutakalim yang fasyih. Maka pada kali ini masih tentang prolog, yaitu definisi balaghah, yaitu balaghah terbagi menjadi dua, balaghatul kalam dan balaghatul mutakalim. Bagaimana kalam yang bernilai balaghah, bagaimana kalam yang bagaimana mutakalim yang bernilai balaghah. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu definisi balaghah. Balaghah secara bahasa yaitu al-balaghatu fil lughati al-wusulu wal intihau. Balaghah secara bahasa yaitu sampai atau berakhir. Contohnya dalam Al-Qur'an, walamma balagha asyuddahu. Dan ketika Nabi Musa sampai terhadap kekuatannya. Jadi kenapa bermakna sampai? Karena merujuk pada surat ini. Atau contoh lain, balagha fulanun muradahu. Fulan telah sampai pada tujuannya. Jadi balaghah secara bahasa adalah sampai atau berakhir. Sedangkan balaghah secara istilah adalah al-balaghatu fil istilahi ta'diyatul makna al-jalili wadihan bi ibaratin sahihatin laha fin nafsi asarun khallabun ma'a mulaimati kulli kalamin lil mautini alladhi yuqalu fi wal ashkhashi alladhina yukhadabuna. Yang kurang lebih artinya balaghah secara istilah yaitu mengungkapkan isi hati dengan ungkapan yang jelas, tepat, fasih, serta membekas pada hati dan sesuai situasi kondisi dengan lawan bicara. Atau definisi yang sederhana dalam kitab Qawaid Lughatul Arabiyyah, al-balaghatu fil istilahi wasfan lil kalami wal mutakallimi. Balaghah secara istilah yaitu suatu sifat yang terdapat pada kalam dan mutakalim. Dari definisi balaghah secara istilah, maka kita bisa ambil pembagian balaghah ada dua. Yang pertama, balaghatul kalam, balaghatul mutakalim. Bagaimana kalam yang bernilai balaghah, bagaimana seorang mutakalim, seorang pembicara yang bernilai balaghah, maka harus mengetahui definisi apa itu balaghatul kalam, apa itu balaghatul mutakalim. Balaghatul kalam yaitu balaghatul kalami mutabaqatuhu, kesesuaian kalam li muqtadul hali, dengan muqtadul hal, tuntutan kondisi, ma'a fasahatihi, beserta fasihnya kalam. Jadi balaghatul kalam adalah kesesuaian kalam dengan muqtadul hal atau tuntutan kondisi beserta fasihnya kalam. Dari definisi ini ada hal yang harus dipahami. Apa itu hal? Apa itu al-muqtadu? Wal halu wa yusama bil maqami. Hal atau yang dikenal dengan maqam atau ada yang menyebutnya siyak. Huwa al-amru al-ham, suatu perkara yang mendorong lil mutakallimi, kepada mutakallim, ala airiya ibaratuhu, untuk mendatangkan ungkapan ibarat ala suratin mahsusatin, dengan bentuk tertentu. Hal atau maklum atau konteks adalah suatu perkara yang mendorong mutakalim untuk menghadirkan ungkapan sesuai dengan bentuk atau gambar tertentu. Kemudian muqtado, wal muqtado wa yusamma al-i'tibar al-munasib. Al-muqtado atau nama lainnya al-i'tibar al-munasib huwa asyuratu al-mahsusatu allati turadu alai al-ibarah. Muqtado yaitu atau disebut dengan al-i'tibar al-munasib, bentuk kalam tertentu yang digunakan sebagai ungkapan. Jadi sebuah kalam bernilai balaghah, dia harus sesuai dengan muqtadul hal, sesuai dengan tuntutan kondisi. Jika tidak sesuai dengan tuntutan kondisi,
maka kalamnya tidak bernilai balaghah. Seorang mutakalim terserah dia mau berucap Zaidun qaimun atau inna Zaidan laqaimun atau wallahi inna Zaidan laqaimun. Itu bagaimana? Ya disesuaikan dan kondisinya. Kondisi ragu, maka dia harus mendatangkan taukid. Kondisi seperti biasa, maka susunan biasa. Maka lebih jelasnya apa itu muqtadul hal, apa itu balaghatul kalam kita contohkan. Jadi di sini ada 3 yang harus dipahami. Yang pertama itu hal, kondisi. Yang kedua itu muqtadu, bentuk kalamnya. Baru balaghahnya. Contoh balaghatul kalam. Yang perlu diketahui pertama ada al-halu atau kondisi atau al-maqam atau asyiak konteks. Jadi ada yang menyebut al-hal kondisi, ada yang menyebut maqam, ada yang menyebut siyak atau konteks. Yang pertama harus diperhatikan ada al-hal. Contohnya, ada seseorang ingkar atas informasi berdirinya Z, padahal Z sudah berdiri. Ya, jadi ingkar ini namanya kondisi. Maka bagaimana mendatangkan suatu kondisi yang bentuknya ingkar? Maka karena kondisinya ingkar, maka kalam yang tepat menggunakan taukid. Maka bentuk kalam yang bernilai balaghah yaitu inna Zaidan laqaimun. Kenapa tidak cukup Zaidun qaimun? Kalau Zaidun qaimun itu susunan biasa, tidak mutabaqatuhu li muqtadul hal. Kenapa? Kondisinya ingkar. Kemudian kita datangkan ada tuntutan bentuk kalam ingkar itu bentuknya harus apa? Kalamnya harus kalam taukid. Inna Zaidan, sesungguhnya Zaid laqaimun. Lamnya lam taukid juga, sungguh Zaid benar-benar berdiri. Jadi tidak sembarangan. Ya, misal dalam sebuah video-video sebelumnya, kenapa a'anta fa'alta? Kenapa tidak a'anta dicukupkan afa'alta? Kenapa Zaidun qaimun? Kenapa bukan qaimun Zaidun? Itu ada sebabnya. Ya. Untuk lebih jelasnya kita contohkan lagi. Ada hal, kondisi, atau konteks, atau makom. Kondisinya semisal masyarakat ingin mengetahui kabar kematian Khawarij. Masyarakat tidak peduli siapa yang membunuhnya, yang penting Khawarij telah mati dibunuh. Jadi apa? Masyarakat ingin tahu Khawarij itu mati, tidak peduli siapa yang membunuh. Maka bentuk kalamnya bagaimana? Karena Khawarij dibunuh, maka dia sebagai objek, pembunuhnya sebagai subjek. Tapi yang dipentingkan di sini adalah objeknya. Maka bentuk yang tepat adalah takdim. Takdim itu apa? Yang seharusnya diakhirkan, dia didahulukan. Contohnya, bentuk kalam yang bernilai balaghah atau mutabaqatuhu li muqtadul hal. Contohnya apa? Qatala al-kharijiyah Zaidun. Kalau susunan biasa, Qatala telah membunuh siapa Zaidun Zaid al-kharijiyah kepada Khawarij. Tetapi di sini kenapa maf'ulnya yaitu objeknya al-kharijiyah didahulukan? Karena masyarakat ingin mengetahui kematian Khawarij, tidak peduli siapa yang membunuhnya. Maka kalamnya harus takdim, maf'ulnya, objeknya yang didahulukan daripada fa'ilnya atau subjeknya. Al-Kharijiyah sebagai objek, Zaidun sebagai fa'il. Susunan biasa, Qatala Zaidun al-Kharijiyah. Takdim bagaimana? Yang tadinya diakhirkan Qatala Zaidun al-Kharijiyah, maka ini dikedepankan menjadi Qatala al-Kharijiyah Zaidun. Contoh lagi. Ada suatu kondisi atau konteks atau makom. Seorang hamba Allah ingin mengkhususkan ibadah dan minta tolongnya hanya kepada Allah. Berarti konteksnya, kondisinya itu pengkhususan. Bentuk pengkhususan
maka maf'ulnya dikedepankan daripada fa'ilnya, atau tadi dikenal dengan istilah takdim. Yang tadinya diakhirkan, ini didahulukan. Maka bentuk kalimatnya balaghoh, kalam yang bernilai balaghoh bagaimana? Yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Susunan awalnya na'buduka, kami menyembah kepada Engkau. Nasta'inuka, kami meminta pertolongan kepada Engkau. Itu susunan biasa, tidak mengandung pengkhususan. Ketika mengandung pengkhususan, maka kalamnya harus takdim. Yang tadinya diakhirkan, ini didahulukan. Jadi tidak sembarangan kalam yang bernilai balaghah. Contoh sekali lagi, ada kondisi, ada konteks, ada siap, ada makom. Setiap hal yang baik pelakunya ditampakkan, dan hal yang buruk pelakunya tidak ditampakkan. Maka hal yang baik kalamnya berbentuk mabni maklum, kata kerja aktif, dan hal yang buruk menggunakan mabni mazul, kata kerja pasif. Contohnya, kalam yang bernilai balaghah dengan sesuai kondisi dan muktadonya. An'amta alaihim ghairil mahdubi. An'amta, engkau memberi nikmat. Nikmat ini sesuatu yang baik, maka fa'ilnya ditampakkan. Al-maghdub, maghdub itu dimurkai. Dimurkai ini sesuatu yang buruk, maka fa'ilnya, subjeknya tidak ditampakkan. Ini sama dengan ayat yang lain, yang artinya kurang lebih, kalau itu perkara baik, sandarkan kepada Allah. Kalau itu perkara buruk, sandarkan kepada diri sendiri. Inilah balaghah kalam, atau kalam yang bernilai balaghah itu harus sesuai dengan kondisi dan bentuk kalanya. Tidak dibenarkan atau tidak bernilai balaghah ketika bentuk kalanya tidak sesuai dengan hal atau kondisi. Sekali lagi, mutakalim, pembicara itu bebas mau mengucapkan Zaidun qaimun, inna Zaidan laqaimun, wallahi inna Zaidan laqaimun. Tetapi dia harus tahu kondisinya, kapan mengucapkan Zaidun qaimun, kapan mengucapkan inna Zaidan laqaimun, kapan mengucapkan wallahi inna Zaidan laqaimun. Itu tergantung kondisi dan al-muqtadonya atau bentuk halnya. Itulah yang dinamakan kalam yang bernilai balaghah. Kemudian jenis balaghah yang kedua yaitu balaghatul mutakalim. Balaghatul mutakalimi malakatun yaqtadiru biha ala ta'biri anil maqsudi bikalamin balihin fi ay ghuradin kana. Balaghatul mutakalim atau mutakalim yang bernilai balaghah adalah kecakapan mutakalim dalam mengungkapkan apa yang dimaksud dengan menggunakan kalam baligh atau tepat sesuai dengan situasi kondisi dalam tujuan apapun. Jadi seorang mutakalim yang bernilai balaghah, seorang mutakalim, seorang pembicara yang bernilai baligh, bernilai balaghah, dia harus tahu situasi, kondisi, dan tujuannya untuk apa. Baru kalam itu bernilai balaghah, begitu juga mutakalimnya bernilai balaghah. Maka bisa diambil kesimpulan, kita harus mengetahui kondisi atau konteksnya. Lalu setelah itu kita bisa menentukan bentuk kalam yang cocok sesuai dengan kondisi atau konteks. Maka kalam yang tersusun baru bernilai balaghah, atau dengan istilah mutabaqatu li muqtadul hali ma fasuhatihi. Kurang lebih yang itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.